Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Michael Valencio Iwan Febian dengan NPM 52204111200. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang barusan saya buat sebagai tugas pemrograman web teori kelas D. Nah, di sini saya membuat aplikasi CRUD ya yang berbasis menggunakan untuk BN ini menggunakan PHP dan untuk front end-nya saya menggunakan bantuan Bootstrap. Nah, eh, aplikasi ini merupakan aplikasi CRUD ya atau Create, Update, Delete. Ya, jadi seperti aplikasi CRUD pada umumnya, di mana aplikasi ini memiliki fitur untuk meng-create data, membuat data atau menginputkan data, kemudian untuk memproses. Nanti di sini ada, nanti akan saya demokan. Kemudian untuk create, update, update data atau edit data, kemudian delete data. Nah, untuk tools yang saya gunakan pada umumnya seperti VS Code sebagai code editornya. Kemudian juga untuk database-nya sendiri saya menggunakan database MySQL. Ya, bisa dilihat di sini database MySQL menggunakan XAMPP tentunya. Oke, jadi ada untuk browsernya sendiri saya menggunakan Google Chrome. Oke, kemudian langsung saja kita ke demo aplikasinya sendiri. Sini saya jalankan di localhost ya. Oke, kemudian untuk apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi ini? Tentunya seperti aplikasi pada umumnya di sini bisa menginputkan data. Di sini ada data mahasiswa seperti NPM, nama, program studi, fakultas, dan alamat. Oke, kemudian di sini saya akan contohkan masukkan NPM saya sendiri 5220411200. Kemudian nama saya Michael Valencio Febian. Oke, kemudian program studinya saya akan masukkan informatika. Kemudian fakultasnya sains dan teknologi. Alamat Trini, sorry, Trini Trihang, sorry, Trihanggo Gamping. Oke. Jadi, oh ya, di sini ada fitur yaitu jika semua data belum terisi maka tidak akan bisa disimpan. Jadi ini saya unselect lagi untuk fakultasnya. Klik simpan data. Nah, pastikan semua data telah terisi. Kenapa? Karena fakultasnya belum dipilih. Kemudian kita pilih sains dan teknologi. Nah, kita klik simpan data. Maka berhasil memasukkan data baru. Ketika kita lihat di proses data mahasiswa, ini sudah ada nama saya ya, data yang barusan saya inputkan. Nah, kemudian fitur lainnya adalah eh, aplikasi ini untuk field NPM-nya sendiri itu saya buat menjadi unik ya. Jadi user nanti tidak akan bisa menginputkan dua NPM yang sama. Oke, karena memang NPM kan setiap mahasiswa memiliki satu NPM. Jadi tidak akan ada kemungkinan nanti akan terduplikat. Oke, sebagai contoh saya akan demokan NPM saya yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kemudian nama saya, program studi, fakultas ini. Oke, kita coba. Nah, NPM 52240411200 sudah terdaftar. Jadi, jika kita lihat tidak akan terinput di sini. Nah, saya akan mencoba untuk menginputkan data yang lain. Contoh ini, kemudian ini menggunakan nama teman saya, informatika, sorry, saya akan menggunakan jurusan yang berbeda. Let's say ilmu komunikasi. Oke. Kemudian alamat di let's say Godean. Godean. Oke. Saya akan simpan data. Berhasil masukkan data yang baru. Kita lihat, ya, data sudah masuk di sini. Nah, kemudian saya akan mendemokan pada saat akan mengupdate data yang sudah diinputkan. Nah, bisa kita lihat di sini contoh saya akan mengupdate data nomor 2 milik teman saya, Melki ini. Saya akan update. Nah, di sini akan masuk ke halaman update data mahasiswa. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menambahkan namanya. Sorry. Oke. Nah, ini ya, nama lengkap nama saya. Kemudian fakultasnya jangan lupa. Nah, simpan perubahan. Ya, data berhasil diupdate. Kita lihat. Nah, data sudah berubah. Kemudian di sini selain update tentunya ada delete ya, karena memang CRUD pada umumnya bisa delete. Nah, delete di sini ada dua jenis. Yang pertama ada delete di data tertentu atau delete semua data. Nah, saya akan menemukan untuk mendelete salah satu data.
sini. Nah, akan ada validasi, yakin ingin menghapus data, kita klik OK. Nah, secara otomatis data berhasil dihapus dan ketika kita lihat di sini, ya, hanya ada satu data. Kemudian jika kita lihat jika kita akan delete semua data ya, kita kembali, kita inputkan data yang lain, let's say ini, kemudian namanya oke, masukkan program studi informatika, oke, dan Fakultas Sains Teknologi, alamat beliau kebetulan di Wonosari, oke. Oke, jika sudah simpan data, ya data sudah berhasil dimasukkan, kita lihat. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mendemokan saat saya menghapus semua data. Oke, kita lihat dulu di database saya apakah sudah masuk. Harusnya sudah. Yap, sudah masuk. Langsung saja kita akan delete all. Nah, yakin ini menghapus semua data, klik OK. Nah, data sudah terhapus. Kemudian refresh, kita lihat kita buktikan. Yap, ya, data sudah terhapus. Oke. Jadi itu tadi merupakan pendemoan aplikasinya sendiri. Kemudian untuk source code-nya sendiri mungkin nanti saya akan sertakan juga menggunakan link di GitHub saya. Di sini saya menggunakan PHP ya, dan untuk front end-nya saya menggunakan bantuan dari Bootstrap. Ya, ini merupakan beberapa fungsi-fungsi yang saya gunakan. Terlebih di sini ada untuk post setiap data. Kemudian di sini juga untuk ini yang saya katakan tadi, validasi jika semua data sudah terisi. Jadi jika NPM, nama program studi fakultas dan alamat sudah terisi, nah dia akan ke sini. Kemudian else jika tidak salah satu dari data ini belum terisi, dia akan muncul pesan seperti tadi. Pastikan semua data telah terisi. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah query-nya, insert into ya, karena di sini menambahkan data. Kemudian ini tadi validasi untuk apabila NPM sudah terdaftar. Jadi disimpan dulu dalam variabel. Jadi dia akan select semua data dari tabel mahasiswa yang mana NPM-nya tadi NPM yang sudah di sini. Oke. Nah, kemudian di sini dia akan cek result apabila data ditemukan atau dalam artian sudah ditemukan data dengan NPM yang sama, lebih dari 0 di sini bisa 1 dan seterusnya. Nah, maka ada pesan error yaitu NPM sudah terdaftar. Jika tidak, maka akan langsung diarahkan ke proses yang ini yaitu insert into mahasiswa NPM dan seterusnya. Oke, kemudian untuk prosesnya sendiri di sini ada beberapa ya, ada beberapa operasi, ada delete. Empty ini adalah untuk mengosongkan semua data, kemudian edit. Edit ini untuk mengedit data. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini merupakan bagian front end-nya ya. Sini seperti yang saya katakan tadi saya menggunakan bantuan Bootstrap. Kemudian untuk editnya sendiri ini kurang lebih sama seperti bagian insertnya tadi, yang membedakan hanya query-nya. Oh ya, saya akan menjelaskan query-nya untuk bagian proses tadi. Nah, untuk proses ini ada beberapa query ya. Seperti delete, ini delete from mahasiswa where ID-nya adalah ID. ID yang kita inputkan. Nah, bedanya dengan empty apa? Sama, sebenarnya sama. Yang membedakan di empty ini tidak ada where ID sama dengan ID. Jadi akan menghapus semua data yang ada di tabel mahasiswa. Nah, kemudian untuk edit di sini, nah, select all from mahasiswa di mana ID-nya adalah ID yang kita klik tadi. Nah, kemudian sorry, ini untuk menampilkan datanya ya, untuk editnya di sini. Nah, ini adalah query untuk update. Jadi di sini update mahasiswa yang mana set field NPM dengan NPM sudah kita inputkan, begitu dengan field nama program studi dan seterusnya. Itu merupakan sedikit penjelasan mengenai berapa source code dan query-nya. Kemudian ini adalah database-nya ya, karena kita sudah delete all jadi kosong. Oke, jadi itu saja yang dapat saya paparkan mengenai program ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan web
pemrograman web kelas D. Oke, jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.